Di rumah itu terdiri dari berapa kata? Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik ya. Oke. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa ya. Ini adalah video kedua saya terkait belajar bahasa ya. Dulu kita sudah mempelajari PUMB ya di video sebelumnya, nanti ada saya beri link lah di bawahnya. Di video yang saat ini kita akan berbicara tentang kata ya. Apa sih sebenarnya secara definisi kata itu? Kata adalah salah satu ya, satuan terkecil pembentuk kalimat yang memiliki makna. Kata itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata dasar, yang kedua adalah kata turunan. Yang pertama ya, kata dasar misalnya baju ya, baju ya, itu adalah kata dasar. Nah, kata turunan itu yang sudah mengalami perubahan. Baju ketika menjadi bentuk turunan, misalnya ini akan menjadi berbaju. Oke, berbaju ya. Berbaju itu berapa kata? Ya, oke. Sedangkan di rumah itu berapa kata? Ya. Oke, coba kita bahas. Di rumah, di itu adalah kata depan ya, jadi di satu, rumah dua, berbaju berapa? Satu, karena dia kata turunan ya. Kata imbuhan melekat dengan kata dasar jadinya kata turunan, dan kata turunan itu satu. Oke. Tadi kita adalah sudah membahas tentang muasal kata ya, ada kata dasar dan kata turunan. Sekarang untuk penggunaannya itu kata itu dibagi menjadi dua. Apa? Dibagi menjadi berapa? Dua ya. Apa itu? Kata populer dan kata ilmiah. Kata populer adalah kata yang sering kita gunakan di dalam percakapan sehari-hari sehingga orang itu paham, mengerti, dan sangat mudah difahami. Nah, sedangkan kata ilmiah ini adalah kata yang hanya digunakan dalam forum-forum ilmiah oleh ahli ya, oleh akademisi. Jadi seperti itu. Biasanya penggunaan kata ilmiah tidak banyak orang mengerti. Misalnya mimikri. Nah, apa arti kata mimikri? Ya, coba cari kemudian komen. Ya. Nah, ini saya beri contoh yang lebih sederhana. Kata populer diperbaiki, ya. Sedangkan kata ilmiahnya adalah direnovasi. Oke, bisa difahami ya. Coba sekarang Anda cari lagi, ya, kata populer dan kata ilmiah. Ketik di kolom komentar. Oke, tadi kita sudah berbicara perihal dua kata. Yang pertama tentang asal muasal kata, yang kedua kata berdasarkan pemakaiannya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenis kata ya. Jenis-jenis kata itu ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, ada kata ganti, ada kata bilangan, ada kata depan, ada kata sambung, dan ada kata sandang. Yang terakhir ada kata seru. Oke, ada berapa kira-kira kata berdasarkan jenisnya? Ketik di kolom komentar. Oke, kita bahas kata benda dulu. Kata benda ini ya dapat ditinjau dari beberapa macam. Yang pertama dari sifat, yang kedua dari bentuknya. Kalau dari sifatnya, kata benda ini ada kata benda berwujud dan ada kata benda yang tidak berwujud. Ya, kata benda berwujud ini ya yang bisa kita lihat ya, buku, mobil gitu ya. Nah, sedangkan kata benda yang lebih abstrak ini adalah akal. Kita bisa menyentuh, merasa, melihat ya, tidak bisa kan. Kerinduan ya, cinta ya, itu tidak bisa. Oke, itu berdasarkan sifatnya. Kemudian kalau dari berdasarkan bentuknya, kata benda digunakan menjadi beberapa macam. Yang dasar ini ya, sama seperti yang tadi, kata dasar misalnya buku ya, mobil itu yang dasar. Nah, sedangkan kalau yang ulang ya, kalau yang ulang ini ya, misalnya buku-buku. Nah, ini ulangan ya kan. Kupu-kupu ini ulang karena
karena ada 2 kali penyebutan. Nah, kemudian yang berimbuhan itu adalah keadilan, itu kata benda. Kebudayaan, ya, itu berimbuhan. Sedangkan kalau yang majemuk ini adalah juru masak, juru tulis, mahasiswa. Oke, bisa difahami ya. Nanti coba mencari contoh lain ya. Selainnya untuk belajar itu nanti ketik di kolom komentar. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui itu kata benda atau kata kerja, kata sifat dan lain sebagainya? Oke, ini khusus kata benda. Khusus kata benda, kalau ingin mengetahuinya ada 9 cara ciri-cirinya ya. Ini yang pertama, bisa diikuti imbuhan sebagai pembentuk kata benda. Contoh, pe dengan tulis jadi penulis. Oke. Dapat diawali dengan kata depan dikedari. Misalnya di rumah, ke rumah, dari rumahnya. Kemudian yang ketiga dapat diawali kata sandang si sang, ya. Si gila, sang pujangga. Oke, itu. Yang keempat dapat menduduki sebuah objek kalimat. Dia melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran adalah kata benda yang cukup fatal. Itu kalimatnya. Kemudian yang kelima dapat menduduki sebagai subjek kalimat. Sepeda itu baru dibeli Andi. Yang keenam dapat didahului oleh kata bilangan 5 buah, 6 kali. Oke. Yang ketujuh dapat diikuti kata ini dan itu, ya. Mobil itu, rumah itu, tanah itu. Seperti itu. Maaf sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedelapan dapat dikembangkan dengan kata yang diikuti kata sifat. Contoh, penampilan yang menarik, anak yang tak tahu diri. Nah, yang kesembilan dapat diikuti dengan kata ganti kumunya, ya. Bukumu, bukuku, bukunya. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada kata yang bisa dirasuki 9 itu tadi, cirinya itu adalah kata benda. Nah, kita sekarang akan membahas tentang kata kerja. Kata kerja itu ada beberapa macam, ya, ada 9 macam ya. Yang pertama, wah banyak sekali ya, sabar dong. Orang dulu anaknya juga banyak-banyak. Sekarang aja KB ada 2, ya. Kalau dulu banyak-banyak, oke? Kita fokus lagi. Kata kerja aktif yang pertama. Terus kata kerja itu sendiri apa? Kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan, itu kata kerja. Satu, itu ada kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu kata kerja yang menyatakan perbuatan dilakukan oleh subjek. Kakak bermain, ya. Kata kerja pasif yaitu kata kerja yang subjeknya menderita atau perbuatannya dilakukan oleh objek. Contoh, adik dipukul temannya. Oke. Kata kerja transitif yang ketiga, kata kerja yang selalu diikuti oleh objek dan biasanya berawalan me. Ibu memasak, adik membaca. Oke, itu kata kerja transitif. Yang keempat, kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak diikuti oleh objek. Contohnya, Bapak tidur di ruang tamu. Ya. Yang kelima, kata kerja aus. Kata kerja yang tidak memiliki imbuhan. Tidur, bangun, mandi, makan. Apa pokoknya jenis kata kerja yang tidak pukul, ya. Yang tidak ada imbuhannya, ya. Kata kerja yang kata dasar gitu ya. Kemudian kata kerja finitif yaitu kata kerja yang menyatakan perbuatan dan berperan sebagai predikat kalimat. Ini contohnya begini, yang menyatakan perbuatan ya, tapi predikat sebagai predikat. Mendengkur itu tidak baik, ya. Mendengkur itu tidak baik. Mendengkur ini walaupun di awal itu bukan subjek ya, tetapi dia sebagai predikat. Yang selanjutnya, yang ketujuh, kata kerja refleksi, yaitu kata kerja yang berakibat ya atau mengenai pelakunya sendiri. Satu contoh, adik memotong kukunya sendiri. Dia bersepatu baru, adik memotong kukunya sendiri. Jadi akibatnya itu kan
kembali ke dirinya. Adik memotong, nah kan kembali kepada adik. Misalnya saya memotong kuku, lah akibatnya ini kan mengarah ke saya. Jadi seperti itu. Yang kedelapan, kata kerja resiprok, yaitu merupakan kata kerja yang menyatakan saling atau berbalas-balasan, ya. Keduanya saling berpelukan, ya, saling, ya. Yang 9, kata kerja kopulatif, yaitu kata kerja yang letaknya berurutan dalam kalimat, ya. Anak-anak pergi berkemah ke pancuran. Pergi berkemah. Oke. Jadi itu yang kata kerja, ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kata sifat. Kata sifat sendiri itu apa sih? Kata sifat itu adalah kata yang menerangkan keadaan, sifat, khusus atau watak suatu benda. Jadi misalnya ini rumah baru, ya, sifatnya berarti rumah itu baru, ya. Rumah lama berarti rumahnya sudah lama. Rumah tua berarti rumahnya tua, ya. Panjang tangan, tangannya panjang, gitu kan. Agak tinggi, lah ini sifat. Panjang tangannya bukan tangannya panjang, ya, tetapi sifatnya dia itu suka mengambil sesuatu, gitu ya. Itu ciri kata sifat. Nah, selanjutnya cirinya ini, ya, ini bisa didahului dengan kata sangat, agak, terlalu, paling, dan amat, ya. Yang kedua, dapat memberikan sifat suatu benda. Yang ini jelas, ya, yang kedua. Yang ketiga, dapat diulang dengan memberi imbuhan senya, seindah-indahnya, seburuk-buruknya, secantik-cantiknya. Yang keempat, dapat diikuti oleh kata sekali dan benar. Bagus sekali, cantik sekali, jauh benar, ya, cantik benar. Dan lebih sederhananya, bahwa kata sifat itu pasti akan memunculkan sebuah sifat terhadap benda tertentu atau orang tertentu. Jadi semacam itu. Yang selanjutnya adalah kata keterangan. Apa sih kata keterangan itu? Kata keterangan adalah kata yang fungsinya memberikan keterangan pada kata atau bukan kata benda. Itu untuk kata keterangan, ya. Nah, kata keterangan ini biasanya, atau bukan biasanya, dibagi menjadi kata keterangan waktu, tempat, keadaan, sebab, kuantitatif, kesungguhan, penekanan. Contoh untuk yang waktu, ya, tengah malam, ya. Kemudian kata tempat itu di sana, di rumah, di sini, di situ, gitu, ya. Kalau kata keterangan benda ini murah, ya, mudah, sukar, sulit, gampang. Kata keterangan sebab, jika, karena, ya, oleh karena itu, oleh sebab itu, yaitu. Kemudian kuantitatif, sering kali, kerap kali, jarang, kurang lebih, ya, itu. Kemudian kata keterangan kesungguhan, niscaya, sesungguhnya, ya, itu. Dan masih banyak yang lain lagi. Kemudian untuk kata keterangan penekanan, ya, ia datang juga, engkau datang pula, ya. Apa gerangan yang terjadi di rumahmu, ya, itu salah satu kata keterangan penekanan, ya. Penekanan ini agak sulit mendeteksinya, ya, tapi karena memang itu jarang digunakan, ya. Tapi ini sebagai wawasan saja saya sampaikan semuanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti adalah kata yang bertugas menggantikan benda yang telah disebut atau setidak-tidaknya telah dikenal. Kata ganti orang pertama, jadi aku, saya, kamu, ya. Kami, kita, jadi seperti itu. Kata ganti orang kedua, ya, ini engkau, kamu, kami. Engkau, kamu, kami. Kata ganti orang kedua. Kemudian kata ganti orang ketiga, beliau, dia, ianya, mereka. Jadi itu kata ganti orang ketiga. Ada juga lagi nanti yang ini sering digunakan juga, apalagi di tulisan ilmiah. Kata ganti pemilik, ia. Bukunya, ya, bukuku, bukumu, bukunya. Jadi itu. Dan kata ganti penanya, apa, bagaimana, siapa, bagaimana, kapan, ya, dan kata tanya yang lainnya.
itu kata ganti. Itu macam-macam keterangan ya. Yang selanjutnya kata bilangan. Kata bilangan ini adalah kata yang menentukan jumlah ya. Jadi misalnya bilangan tentu ya, ya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Kata bilangan tak tentu banyak, sedikit. Nah, itu banyak itu berapa kan tahu kan? Ya, bagi saya banyak, bagimu belum tentu banyak ya. Saya punya mobil 2. Ya, bagimu tidak banyak karena kamu memiliki mobil 10, ya kan? Tidak tentu. Sorry. Kata bilangan tingkat. Ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Kata bilangan kumpulan. Ketiga anak itu, ya kumpulan, ketiga anak itu ya berarti di sana. Gitu ya. Kemudian kata bantu bilangan, sebutir jagung, secari kertas. Nah, itu. Jadi ini agak susah, tapi nanti ketika kamu bingung, kamu bisa melihat video ini, coba dicermati gitu ya. Atau kamu bisa ketik di kolom komentar bagaimana penjabarannya. Oke, kata sambung ini adalah konjungsi atau konjungsi. Jadi yang kata yang untuk menghubungkan dua kata atau lebih, yang karena jika seakan-akan ya lalu kemudian atau itu. Jadi untuk menyambungkan antara kata satu dengan kata yang lainnya. Selanjutnya yang ke-8 kata depan ya. Kata depan ini cara penulisannya harus dipisah dengan kata yang ya, dengan katanya. Jadi misalnya di rumah itu harus diberi spasi ya. Ke Surabaya, ke dengan Surabaya ini harus dipisah ya. Dari kakakku ya, dari ini harus dipisah. Jadi kata depan itu tidak boleh sama seperti kata berimbuhan. Di itu kan ada ya, kata imbuhan ya. Jadi itu tidak boleh. Dipukul itu harus digabung, bukan dipisah, karena di itu adalah imbuhan, bukan kata depan. Dan kata sandang. Kata sandang ini atau partikel itu si sang ya. Yang para hang dang bang bung ya. Ini jarang sekali digunakan, tetapi yang lebih akrab ini adalah si sang bung ya. Kemudian kata seru ini adalah kata untuk menciptakan bentuk kalimat seru. Aduh, hai, astaga. Jadi semacam itu. Ini kita harus ekspresif gitu, karena belajar bahasa itu kalau kita tidak ekspresif kita akan bosan. Bisa jadi Anda pun akan bosan melihat video ini kalau tidak ada motivasi untuk belajar. Maka dari itu ya, kita belajar ini harus menyenangkan ya. Coba berusaha untuk menikmati video-video ini ya, biar Anda bisa mendapatkan sesuatu dari belajar bahasa. Atau sedikit kemudian ketik di kolom komentar, ketik di kolom komentar ya. Jadi semacam itu. Cukup sekian itu perihal kata ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini tidak membuat Anda semakin bingung, tapi bisa membantu Anda di dalam menulis, khususnya bagi Anda yang mau menulis tugas akhir atau ingin belajar menulis. Cukup sekian dari saya, Ahmad Fatoni. Sampai ketemu di akun dosen. Jangan lupa